Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nuranisa dengan NIM 112310182. Yang terhormat Ibu Widya Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sektor Publik. Pada hari ini, saya ingin memaparkan beberapa sub-sub materi yang diujikan pada ujian tengah semester hari ini. Ada 5. Yang pertama yaitu manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Yang kedua, ada sumber-sumber pendapatan negara. Yang ketiga, ada pajak pusat dan pajak daerah. Yang keempat, ada transfer keuangan daerah. Dan yang kelima, ada anggaran pendapatan belanja daerah. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menjelaskan materinya lebih lanjut. Yang pertama di sini, kenapa sih kita itu harus memahami keuangan publik dan swasta? Ada 3 hal penting. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Manajemen keuangan ini efektif untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat nasional maupun daerah. Sehingga sebagai mahasiswa kita perlu untuk mengetahui hal ini karena sebagai publik kita perlu memahami pemahaman alokasi dana publik itu dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat dan kepercayaan dalam sistem keuangan. Serta kita itu perlu mengetahui apa sih efisiensi sumber dayanya. Kita perlu mengetahui perbedaan pengelolaan, apakah bisa membantu mengoptimalkan penggunaan baik dari dana di sektor publik maupun sektor swasta untuk hasil yang maksimal. Nah, yang pertama, ada manajemen keuangan sektor publik. Tujuan dari manajemen keuangan sektor publik adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dari layanan publik optimal, kesejahteraan umum, dan dengan dana yang tersedia secara adil dan merata ke semua sektor yang ada di suatu daerah. Tidak ada ketimpangan ataupun perbedaan. Prinsip akuntabilitas dalam manajemen keuangan sektor publik adalah transparansi yang penuh dengan pertanggungjawaban kepada rakyat dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, ada karakteristik unik dari manajemen keuangan sektor publik. Apa sih karakteristik uniknya? Jadi manajemen keuangan sektor publik ini berorientasi pada kepentingan publik. Jadi mereka itu tidak mencari keuntungan dan regulasi yang ketat serta pengaruh kebijakan publik atau politik dalam pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya ada manajemen keuangan sektor swasta. Jadi manajemen keuangan sektor swasta ini berbeda dengan publik karena dari tujuannya manajemen ini diciptakan untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham maksud saya, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Berbeda dengan sektor publik yang ditujukan untuk masyarakat. Pada keuangan sektor swasta ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif. Prinsip-prinsip pada manajemen keuangan sektor swasta ini agak sedikit berbeda. Di sini menekankan prinsip efisiensi yang berfokus pada profitabilitas, efisiensi seperti biaya operasional, keputusan investasi yang menguntungkan, untuk return on investment yang maksimal kepada para pemegang saham. Karakteristik unik dari manajemen keuangan sektor swasta yang pertama yaitu berorientasi pada keuntungan. Karena di sini kita harus menguntungkan para pemegang saham. Yang kedua ada fleksibilitas strategis. Jadi harus strategis dan menyusun strategi dengan sebaik mungkin. Harus berkompetisi pada pasar dan otonomi dalam pengambilan keputusan investasi dan alokasi sumber daya secara tepat dan akurat untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan keuntungan dari para pemegang saham. Dalam tabel ini ada poin-poin yang menonjolkan perbedaan dari manajemen keuangan publik dan manajemen keuangan swasta. Yang pertama dari aspek tujuan. Sektor publik itu mengutamakan kesejahteraan publik dan pelayanan masyarakat, bukan pada keuntungan.
Sedangkan sektor swasta itu memaksimalkan keuntungan dan nilai para pemegang saham. Selanjutnya aspek kedua, ada dari sumber dananya. Sektor publik itu bersumber dari pajak, retribusi, dan pinjaman pemerintah. Sedangkan sektor swasta itu berasal dari modal sendiri atau modal perorangan atau badan, baik dari pinjaman bank ataupun investasi. Yang ketiga ada akuntabilitas. Sektor publik itu menyajikan akuntabilitas kepada para masyarakat, DPR, dan DPRD. Sedangkan sektor swasta itu menyajikan akuntabilitas untuk para pemilik perusahaan dan para investor. Yang keempat ada regulasi. Sektor publik itu regulasinya sangat ketat dan sangat transparan untuk semua masyarakat umum, luas. Sedangkan sektor swasta hanya fleksibel sesuai hukum bisnis, namun terbuka hanya untuk para pemegang saham dan para pemangku kepentingan saja. Dan dalam aspek pengambilan keputusan, sektor publik itu berprosedur yang panjang dengan konsultasi publik yang begitu rumit. Sedangkan sektor swasta itu cepat berdasarkan keputusan para manajemen dan para pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan negara. Di sini ada diagram, gambaran umum, dan komposisinya. Pendapatan negara kita itu berasal dari banyak sekali. Ya, ada dari pajak pusat, ada retribusi daerah, ada dari penerimaan bukan pajak, ada pendapatan hibah, dan ada juga pendapatan dari pinjaman. Yang pertama itu ada pajak pusat. Pajak pusat ini terdiri dari PPH. PPH itu apa sih? PPH itu pajak pemotongan dari penghasilan karyawan-karyawan. Seperti kita, masyarakat yang bekerja, kita membayar pajak penghasilan dan dipotong. Pemotongan pajak ini akan diretribusikan sebagai pendapatan negara. Sama seperti pajak pertambahan nilai. Ini berasal dari berbagai macam barang-barang yang kita beli, baik dari swalayan, restoran, dan tempat-tempat lainnya. Dan ada juga bea masuk. Bea masuk ini bisa jadi dari barang-barang yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan menjadi pilar utama dari pendapatan pajak pusat. Yang kedua ada retribusi daerah. Retribusi daerah ini terdiri dari pajak daerah dan pendapatan lokal dari layanan publik. Hal ini juga akan masuk ke sumber pendapatan negara. Yang ketiga ada penerimaan yang bukan pajak. Penerimaan di sini ada dari dividen BUMN. Dividen BUMN adalah keuntungan yang dibagikan oleh badan usaha milik negara yang keuntungannya akan menjadi pendapatan dalam negara itu sendiri. Yang kedua ada royalti mineral, ada tiket seperti tiket-tiket konser. Ini akan menambahkan pendapatan negara kita dan berbagai lisensi lainnya. Yang keempat, ada pendapatan hibah, yaitu bantuan dari negara lain atau pinjaman-pinjaman dari negara lain atau organisasi internasional. Dan yang terakhir ada pinjaman. Jadi pembiayaan ini tuh bisa dari domestik, bisa dari internasional, maupun dari para investor. Selanjutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu apa sih? Dan pajak daerah itu apa sih? Pajak pusat. Pajak pusat dan pajak daerah adalah dua jenis pajak yang berbeda dalam hal pengelolaannya, jenisnya, dan penggunaan hasilnya. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan. Jenis pajak pusat berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat serta urusan-urusan nasional.
Contoh pajak pusat ada yang pertama, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota, sesuai dengan kewenangan otonomi masing-masing daerah. Hasil pajak daerah menjadi pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan di masing-masing daerah. Jenis pajak daerah itu sangat bervariasi dan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Contoh pajak daerah itu ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selanjutnya, ada transfer keuangan daerah yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dialokasikan dan disalurkan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom yang dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah. Dana transfer ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta membantu pencapaian prioritas pembangunan nasional. Ada berbagai macam dana transfer ke daerah. Ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu dana bagi hasil, yang terdiri atas DBH pajak dan DPH sumber daya alam. Ada dana alokasi umum atau DAU, ada dana alokasi khusus atau DAK, ada dana otonomi khusus seperti untuk Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Dan ada juga dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana desa. Penyaluran dana transfer itu biasanya dilakukan dalam beberapa tahap selama 1 tahun anggaran. Misalnya, tahap 1 itu biasanya di bulan Maret sebesar 15%. Tahap 2 ada di bulan Juni sebesar 30%. Dan di tahap ketiga di sekitar bulan September sebesar 40%. Dan di tahap 4 ada di bulan November sebesar 15% dari total alokasi. Dana transfer ini merupakan bagian penting dari belanja negara dan diarahkan agar pengelolaannya itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini diatur secara khusus, misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah. Nah, pada tahun 2025 dan tahun 2026, ada berbagai rencana, beberapa dinamika, seperti penyesuaian dan pengurangan dana transfer, yang menjadi perhatian terkait dampaknya pada kemandirian fiskal daerah dan pencapaian pembangunan di masing-masing wilayah. Jadi, secara singkat, transfer keuangan daerah itu berfungsi sebagai mekanisme pendanaan dari pusat ke daerah untuk memastikan pelaksanaan kewenangan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan prioritas nasionalnya. Nah, dari macam-macam alokasi tadi, ada yang namanya dana alokasi umum atau DAU. Dana ini dari transfer pemerintah pusat untuk menunjang pengeluaran umum daerah secara merata dan adil. Selain itu, ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana ini berasal dari transfer untuk kebutuhan spesifik masing-masing daerah tertentu, seperti infrastruktur prioritas nasional. Selanjutnya ada dana bagi hasil, yaitu berasal dari transfer berdasarkan hasil sumber daya alam dan pajak yang dipungut di daerah. Dan yang terakhir ada dampak bagi pembangunan. Dampaknya itu akan memastikan, keseimbangan pembangunannya harus terjamin, harus bisa mengurangi kesenjangan, dan harus mendukung program prioritas daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya ada anggaran pendapatan belanja daerah. Di sini ada struktur, fungsi, dan proses penyusunannya. Yang pertama ada struktur APBD. APBD itu terdiri dari pendapatan daerah. Terdiri dari pajak,
Ada retribusi, ada transfer, belanja operasional seperti gaji dan utilitas, maupun belanja pembangunan atau infrastruktur pendidikan dan kesehatan. APBD itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, APBD ini menjadi sumber instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah serta pembangunan di wilayah daerah tersebut. Nah, APBD tersendiri ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah merupakan sumber dana yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli daerah atau PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil atau DBH. Dan ada belanja daerah, yang merupakan rencana pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat di daerah. Belanja ini mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja yang tidak terduga, dan belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. APBD itu disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan, serta harus mencerminkan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Jadi, APBD ini tidak sembarangan disusunnya, melainkan melewati berbagai proses yang sudah direncanakan. Fungsi dari APBD yaitu untuk merencanakan keuangan daerah sebagai instrumen alokasi sumber daya untuk prioritas dan mekanisme kontrol pengeluaran daerah yang transparan. Proses penyusunannya dimulai dari rancangan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah, dilanjutkan dengan pembahasan dengan DPRD, dan konsultasi kepada masyarakat, dan finalisasi hingga pengesahan resmi. Implementasi dan evaluasinya, yaitu melaksanakan sesuai dengan APBD yang telah disahkan, monitoring berkala, pelaporan triwulan, dan evaluasi tahunan untuk transparansi penuh kepada kebijakan publik. Kesimpulan dan implikasi bagi perekonomian Indonesia. Manajemen dual. Jadi pemahaman manajemen keuangan publik dan swasta itu menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang dan saling mendukung pertumbuhan nasional. Transparansi keuangan, seperti pajak yang adil, transfer merata, dan APBD itu sangat jelas membantu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem keuangan. Dan ada pembangunan inklusif. Alokasi dana strategis itu melalui transfer keuangan dapat memastikan pembangunan merata di seluruh daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya rasa cukup untuk pemaparan sedikit materi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.